Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber semuanya. Para pemirsa ASP TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Selalu diberikan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat sahabat-sahabat subscriber pemirsa ASP TV yang beragama Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa saya ucapkan selamat datang ya kepada para pemirsa ataupun juga teman-teman yang baru berkunjung ke channel ASP TV. Selamat menyimak video-video yang telah kami tayangkan. Ada berbagai macam konten, silakan disimak, silakan dinikmati. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Namun sebelum dilanjutkan, saya mengajak kepada pemirsa yang baru berkunjung ke channel ASP TV ataupun juga sahabat-sahabat yang belum subscribe ke channel ASP TV, saya mengajak, yuk kita subscribe channel ASP TV ini agar terus berkembang, terus eksis dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemirsa, teman-teman dan masyarakat secara umum. Ya, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ASP Law Firm Official. Baik sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa ASP TV, pada edisi kali ini saya akan kembali berbicara di hadapan teman-teman semua, di hadapan pemirsa ASP TV yang khususnya kami ya dari ASP TV akan kembali berbagi tambahan wawasan buat teman-teman, berbagi tambahan pengetahuan. Sedikit pengetahuan yang kami miliki, yang kami ketahui, ingin rasanya kami berbagi kepada teman-teman semua. Di mana pada kesempatan kali ini kami atau saya akan membahas atau akan berbicara tentang harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Baik teman-teman semua, apa itu harta bersama dan apa itu harta bawaan? Harta bersama yang sering kita disebut dengan harta gonogini. Nah, harta seperti apa saja yang termasuk yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau harta gonogini? Kemudian juga seperti apa saja itu harta bawaan akan saya sampaikan, akan saya ulas dalam video selengkapnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai dengan selesai. Baik sahabat-sahabatku semuanya, pemirsa ASP TV, harta bersama dan harta bawaan. Di mana di tengah masyarakat itu kita lebih familiar atau lebih akrab dengan kata-kata harta gonogini. Nah, harta gonogini. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan memang tidak dikenal secara tegas apa itu harta gonogini. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau lebih sering disebut dengan UUP atau Undang-Undang Perkawinan, di situ disebutkan bahwa ada yang namanya harta bersama. Nah, apa itu harta bersama? Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa harta yang dihasilkan selama pernikahan, ya, selama pernikahan atau perkawinan itu disebut dengan harta bersama. Nah, mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam pasal 25 Undang-Undang Perkawinan di situ pada prinsipnya ditegaskan mengenai harta bersama dan juga harta bawaan. Ya, akan saya bacakan ini pokok-pokok atau poin-poin yang tertuang di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, harta yang diperoleh oleh perkawinan atau selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Contohnya hadiah atau wasiat. Nah, jadi dari pasal 35 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam sebuah perkawinan dikenal ada 3 jenis harta perkawinan. Yang pertama ada yang disebut dengan harta bersama, kemudian ada yang disebut juga dengan harta bawaan, dan bisa juga ada juga yang disebut dengan harta pribadi. Nah, harta bersama ini adalah harta benda yang dihasilkan selama
pernikahan atau selama perkawinan itu berlangsung. Itu adalah harta bersama. Contohnya misalkan Ahmad menikah dengan Aisyah. Nah, sebelum menikah Ahmad dan Aisyah ini belum memiliki harta benda, ya, belum punya rumah, belum punya kendaraan dan lain sebagainya. Setelah menikah mereka berdua memiliki usaha, ya, memiliki usaha, punya toko. Kemudian dari hasil toko tersebut dibelikanlah tanah, dibelikanlah rumah, dibelikanlah kendaraan. Nah, rumah, kendaraan, kemudian juga toko atau warung tersebut itulah disebut dengan harta bersama. Nah, lalu bagaimana dengan harta bawaan? Harta bawaan ini adalah harta yang dimiliki sebelum terjadinya atau sebelum adanya pernikahan. Contoh, kita ambil contoh namanya Ahmad lagi, Ahmad dan Aisyah. Ahmad sebelum menikah dengan Aisyah ini sudah memiliki misalkan mobil, ya, kendaraan roda 4. Nah, kendaraan roda 4 ini yang dimiliki oleh Ahmad kemudian menikah dengan Aisyah. Nah, mobil ini merupakan harta bawaan sebelum menikah. Begitupun misalkan dengan Aisyah. Misalkan sebelum menikah dengan Ahmad dia sudah memiliki emas, kalung emas, ya, seberat misalkan 10 gram. Nah, kalung emas tersebut itu adalah harta bawaannya Aisyah. Nah, kemudian selanjutnya dikenal juga adanya harta pribadi. Nah, harta pribadi ini dikategorikan adalah harta yang dihasilkan oleh baik itu suami maupun itu istri yang berasal dari hadiah, kemudian dari hibah dan juga dari warisan. Contoh misalkan Aisyah dan Ahmad ini sudah menikah, kemudian di perjalanan rumah tangga di suatu hari kemudian Aisyah ini mendapatkan warisan, ya, dari almarhum orang tuanya misalkan berupa sebidang tanah. Nah, sebidang tanah tersebut merupakan harta pribadinya dia, harta pribadi si Aisyah itu sendiri. Atau misalkan Ahmad, ya, di tengah perjalanan rumah tangga dia mendapatkan hibah, baik itu dari keluarganya ataupun misalkan dari orang lain. Hibah misalkan berupa rumah ataupun juga kendaraan dan lain sebagainya. Nah, itu kategorinya disebut harta pribadi. Nah, harta bawaan, kemudian harta pribadi itu ketika terjadi perceraian antara Ahmad dengan Aisyah, maka harta bawaan dan juga harta pribadi itu tidak bisa dibagi dua, ya, karena pada prinsipnya untuk harta bersama apabila terjadi perceraian antara janda dan duda itu berhak memperoleh bagian yang sama, ya, misalkan istri mendapatkan 50% dan suami juga mendapatkan 50%. Itu pada prinsipnya seperti itu jika terjadi perceraian, ya. Harta bersama dibagi dua, ya, separohnya buat suami atau misalkan duda dan separohnya buat istri atau janda. Nah, itu untuk harta bersama bisa dibagi dua ketika terjadi perceraian. Akan tetapi kalau harta bawaan atau juga harta pribadi yang berasal dari hadiah, dari hibah dan juga warisan itu tidaklah bisa dibagi dua atau menjadi harta bersama. Itu tetap akan menjadi harta pribadi masing-masing, ya. Itu mengenai harta dalam perkawinan, teman-teman. Jadi harta kekayaan atau harta perkawinan itu ada tiga macam, ya. Harta bersama, kemudian juga ada harta bawaan dan ada harta pribadi yang berasal dari hibah, kemudian hadiah dan juga wasiat. Itu teman-teman terkait dengan harta bersama. Jadi sudah jelas, ya, harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan, ya, dari misalkan suami dan istri membangun usaha, ya, entah itu bikin toko atau bikin perusahaan atau usaha mandiri, ya, dari tadinya tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan dan lain sebagainya, sampai punya rumah sendiri dari hasil usaha mereka berdua. Atau misalkan suami istri kedua-duanya bekerja, misalkan kedua-duanya menjadi pegawai atau menjadi ASN, kemudian juga hasil dari gaji mereka ditabung, ya, ditabung sehingga menghasilkan uang puluhan juta ataupun ratusan juta. Nah, itu juga uang tersebut atau tabungan tersebut juga merupakan harta bersama, meskipun tabungannya tersebut atas nama salah satu pihak, misalkan atas nama suami atau juga atas nama
istri. Ya, itu adalah harta bersama. Di mana ketika terjadi perceraian maka pembagiannya bisa dibagi 2 sama rata. Itu teman-teman ya, pengetahuan yang dapat saya bagikan, tambahan edukasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini yang berkenaan dengan harta perkawinan. Ya, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ASP TV dengan cara like dan subscribe, serta apabila teman-teman memiliki pertanyaan, ada yang ingin dikonsultasikan, silahkan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Saya Advokat Bung Onim mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum.